Kecelakaan yang menimpa artis yang memiliki nama asli Vanessa Adzania ini terjadi di kilometer 672 arah Surabaya pada Kamis siang. Vanessa dan suaminya meninggal di lokasi, sementara 3 lainnya yakni putra Vanessa, babysitter dan sang pengemudi mobil dilarikan ke rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita. Mungkin sebelum lanjut kita ke videonya, di sini gua mewakili semua tim Klana Klunu beserta kru ingin menyampaikan belasungkawa turut berduka cita atas musibah yang ya semua teman-teman juga tahu bahwasanya salah satu artis Indonesia kita mengalami musibah kecelakaan tunggal di Tol Nganjuk ruas Jombang ya, yang menewaskan Vanessa Angel dan suaminya Bibi Adriansa. Di sini kita berdoa dulu untuk almarhumah, semoga amal ibadah mereka diterima di sisinya dan semoga kejadian ini tidak akan terulang lagi di dunia entertain kita. Al-Fatihah. Ya udah. Oke teman-teman, sekarang di sini gue sama Hendy ya biasa partner di frame gue. Bukan ngeriak ya, mungkin cuman kita akan menanggapi musibah yang dialami almarhumah Vanessa Angel dan suaminya dari sudut pandang ya kita lah sebagai netizen gitu kan. Kenapa di narasumber kali ini Hendy lagi gitu? Jadi dia tuh kerjanya tuh driver dan di sini Hendy bakalan ngasih sedikit mungkin ya edukasi atau pengalaman dia selama keliling Indonesia nih ya, di tol gitu. Jawa Tengah Indonesia ya. Jawa lah. Ya. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan centang tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya karena bakalan banyak video keren sih dari kita. Oke. Enjoy. Ndi. Ya. Kita masih dalam Indonesia tuh masih dalam suasana berduka nih ya. Ya betul. Ya juga tau lah, maksudnya kemarin ada kecelakaan yang menewaskan artis kita gitu Ndi. Tanggapan lu setelah pas denger mereka kecelakaan di tol tuh gimana sih Ndi? Kalau menurut gua sih ngeri ya. Kalau ngelihatnya ngeri banget. Itu dengan kecelakaan sampai separah itu, waduh, sampai mobil terbalik muter gitu kan, sampai ngebalik arah itu ngeri menurut gue. Ya lu lihat nggak di media sosial yang waktu detik-detik si mobilnya ngehantam? Jadi gue ngelihatnya pas pertama nggak nyangka gitu ya, ngelihatnya pas kirain bohong gitu kan, hoak. Pas dilihat sampai memang sih gue bukan siapa-siapa tapi asa kumahannya, asa ngeri ngelihat pas bikin kita mau kemana ya kan, coba bikin story apa sebelum kejadian. Nah itu sampai kerjaan gue kan driver ke daerah Jawa, ke Jawa Timur, Jawa Tengah. Itu kalau disebutin sorry ya, kalau misalnya itu disebutin ngantuk, bukan ngantuk saya. Itu dengan kecepatan tinggi. Itu dengan gua aja kalau bawa 140 udah setir udah itu stabil ya? Wah nggak stabil, itu bener-bener mengerikan tuh. Kok dia bisa gitu ya kan? Sementara kan kita kalau lihatnya di situ bawa anak kecil ya kan? Bawa anak kecil, bawa penumpang, harusnya dia lebih peka, jadi pikiran dia tuh harusnya tahan emosi juga. Kita nyetir tuh bawa siapa gitu kan? Bawa nyawa ya? Nah itu ya bikin Instastory kan ya, pamer dari kecepatannya gitu. Kemarin tuh berapa kalau nggak salah 100 berapa? 190. Gila kan? Edan anjir. 180 di Pajero Sport. Kalau lu emang deadline gitu ya, ngejar waktu, nggak harus segitu juga lah nih ya. Karena ya yang
lu bawa tuh kan nyawa gitu. Dan yang naasnya lagi tuh si supirnya selamat, malah penumpangnya dia yang meninggal tuh kan. Jadi kita kalau misalnya sesama driver ya, kalau misalnya insting driver, kalau misalnya kita bawa di tol, memang sih kita ngerasa itu kayak pelan ya, kayak pelan gitu kan. Lebih bahaya banget kalau misalnya kita, meskipun kita ada telepon atau kayak gimana, mending nggak usah lah diangkat atau kayak gimana ya. Jangan sampai sekali-sekali pegang HP kalau misalnya emang di tol. Ya nggak di tol juga, dimanapun kalau misalnya kita lagi drive, lagi mengemudi, nggak usah lah yang aneh-aneh. Kita bawa siapa, apalagi di situ anak kecil. Harusnya dia tuh nggak ini ya. Sampai mau apa maksudnya, mau pamer-pamer speedometer ini. Ya dan bodohnya dia tuh setelah kejadian dia hapus. Pokoknya dari jarak dari dia bikin story tuh sampai kecelakaan tuh 44 menit. Nah itu. Menurut ya yang gua baca gitu kan di media sosial banyak banget, bahkan pakar telematika Roy Suryo pun juga mengatakan ya itu bukan ngantuk. Bukan ngantuk, itu kelalaian gitu. Sorry nih kalau misalkan nggak menyinggung ya, cuman ngasih tahu aja gitu kan. Gua tahu memang sih di jalan tol di Jawa tuh apa, si kontur si aspalnya tuh kan nggak beraturan ya. Ada yang kayak anjlok, ada dikit, ada yang rusak gitu kan, nggak mulus kayak di jalan raya kayak gitu. Tapi lu pernah ngeliatin tol Nganjuk itu pernah? Pernah. Gini ya, kalau menurut kacamata lu nih sebagai driver dari kecelakaan Vanessa ini, setuju nggak kalau misalkan kecelakaan itu apa ada efek dari ya yang tadi lo bilang apa si jalannya kayak gitu? Ada sih. Ada. Jadi kan kalau kecepatan tinggi kan jadi nggak stabil gitu, enggak. Jadi mobil itu gini nih, mobil itu goyang. Jadi mobil itu goyang. Dia mungkin sambil main HP sambil gini, taunya banting ke kiri. Itu kan parahnya di kiri kan? Iya, parahnya di bagian si almarhum Bibi itu. Gimana ya? Jadi di sini tuh kita masih bingung, maksudnya mau nyalahin si supir. Ya mungkin nanti si supir setelah udah dikasih kesaksian ya mungkin dia bakal ngambil diri, jadi mungkin dengan alasan ngantuk lah atau kelelahan lah gitu. Di kasus ini tuh maksudnya orang-orang kan sekarang lagi berlomba-lomba tuh kayak mencari kesalahan si supirnya katanya ya ini itulah gitu kan. Ada yang bilang wah ini lalai atau ini ngebut gitu kan. Tapi terlepas ini dari takdir yang maha kuasa gitu kan dia. Cuman emang gimana ya, emang bener juga kalau di tol itu gimana ya, ini kan gue nggak pernah bawa mobil di tol sih ya, mungkin ya lu nih yang pernah pengalaman. Ini maksud lu ini kalau lu di posisi si supir itu si Jody ya, yang lu bakal omongin ke media apa sih, lu pasti nyalahin jalan kah, nggak rata, terus nyalahin cuaca atau nyalahin mesin mobil? Gini ya, kalau menurut gua sih kalau misalkan manusiawi ya, kalau misalkan ngantuk ya pastilah perjalanan dari Jakarta sampai ke Jawa Timur itu benar-benar, jangankan sampai Jawa Timur gitu ya, sampai dari Cipali terus dari Kanci, dari Pejagan itu kan tol tuh terus lurus kan, Terus ya. Kita kalau nggak konsen ya udah kecelakaan. Sedetik kita. Nah itu kalau misalnya masalah ngantuk manusiawi, tapi kan itu ada bukti. Dia bikin apa story sampai 190 km per jam. Itu kan dia berarti bukan ngantuk sih. Kan banyak tanggapan netizen, kok itu yang di dalam mobil nggak ngasih tahu gitu, nggak ngingetin. Bahkan ya ini sesuai fakta ya yang berada di media sosial. Sebelum kecelakaan tuh kan si Bibi tuh bikin story juga. Si Vanessa tuh kan lagi tidur, emang lagi penumpang emang lagi pada tidur. Mungkin si supir wah pada tidur nih. Ya mungkin. Wah gebere gitu, nggak akan beda cerita kalau misalkan Vanessa sama Bibi tuh masih bangun, mungkin jadi tegur gitu. Gue sebagai driver yang sering ke tol situ, ke tol Jawa, ya buat driver-driver lain juga ya mengingatkan gitu kan. Emang sih mengerikan sih kalau misalnya gue ini ya kayak di Cipali. Jadi gue pernah malam-malam tuh, gue tuh konsen hujan ya, lagi hujan pas di daerah Majalengka. Jadi gue tuh ngelihat di sisi, gue kan lagi bawa nih, itu di kecepatan 120 ya.
Kalau hujan gue nggak berani lah, gue mata terbatas ya kalau malam. Hujan gede malam di daerah Majalengka, jadi gue tuh konsen ngelihat. Jadi kayak di pinggir tuh, padahal itu kan pembatas ya, kan pembatas. Jadi ngelihat dari mata ke sini kayak air. Ya, Jadi kayak air aja, kayak sungai. Jadi kayak sungai. Nah sebelah sininya kayak di goa. Jadi kayak sungai, di sebelah sininya kayak goa. Jadi gue ngeliatnya anjir. Jadi kayak di alam lain gitu kan. Nah di situ konsentrasi sama berdoa tuh wajib. Jadi kita ngelewatin tempat yang benar-benar tol Cipali itu, tahulah semuanya juga ya kayak gimana daerah Majalengka tuh. Jadi kita benar-benar konsentrasi berdoa, jaga juga kecepatan, jaga emosi. Gue juga sempat baca nih ya malam tuh seputar, kan gue nih research ya, maksudnya searching. Gue ngikutin banget kasus Vanessa ini. Di luar dari pro kontra tentang si Jody itu ya, tentang ngantuk atau apalah gitu. Ada salah satu sumber yang bikin statement tuh, katanya kecelakaan itu tuh emang ada gangguan dari makhluk gaib juga nih, karena yang namanya tol Indonesia tuh leket banget sama hal-hal yang kayak gitulah. Menurut lu gimana nih? Maksudnya disangkut pautin sama ya yang kayak hal-hal gaib kayak gitu nih? Ya seperti gua bilang tadi jadi kita jangan terlepas dari doa, konsentrasi sama doa. Kita tuh ingat kita di mana, kita di daerah siapa, kondisi harus dijaga, vitamin gitu kan, kayak gitu. Apalagi jaraknya jauh, kayaknya dari Jakarta sampai Jawa Timur tuh bukan main sampai ratusan kilo. Pasti apalagi dengan ya keadaan trek lurus ya enak gitu. Emang kelihatannya tuh kayak wah enak buat dipakai lari tuh enak gitu. Jadi yang bikin celaka tuh yang set yang nolnya 2 detik. Nah gitu, apalagi ini main HP, wah salah. Ini himbauan juga, warning juga buat ya teman-teman yang nonton, maksudnya yang suka bawa kendaraan apapun itu, mau mobil, bus, bajai, motor gitu kan, ya jangan lalai berkendara, terus ya jangan main handphone juga. Kalaupun ya penting mendesak ya pinggir dulu lah gitu kan, berhenti dulu ya gitu. Itu kan sudut pandang kita tentang, maksudnya tentang kecelakaan ini dari segi si pengemudinya gitu, terus dari sesuai jalan tolnya juga sendiri. Nah mungkin kalau kita beralih ke Vanessanya ini ya, ke korbannya gitu kan. Dan lagi-lagi nih netizen Indonesia tuh emang jahat mungkin ya. Ya gua tau lah, lu juga tahu semua, beliau tuh ya almarhum tuh kan pernah kasus lah ya, yang udah lah gitu. Maksudnya ada gitu yang sempat komentar gitu kan di beberapa media sosial kayak itu ajab 80 juta. Maksudnya ya udahlah gitu. Ya itu maksudnya yang udah lagian kan Vanessa juga setelah udah menikah tuh kan emang bertaubat lah jadi lebih baik gitu. Tapi cuman ya itu nih netizen tuh yang gue juga sempet gimana kesel gitu bacanya. Wah ajab. Itu kan goblok banget gitu, anjing pisan gitu. Dan gak ngerugiin kita kan ya. Kita gak ngerasa rugi, mereka mau jual diri atau gimana ya sampai puluhan juta, ya itu biarin aja. Ya kalau kecuali kalau lu suci gitu kan, ya lu wajar ngomong kayak gitu. Manusia tuh nggak ada yang sempurna. Kalau lu masih suka main jablay ngapain lu bilang ajab gitu. Ya sekarang mah kita doain aja buat Vanessa Angel dan suami, semoga tenang gitu sekarang mah. Ya nih anaknya dia nih yang gua miris banget anaknya, kuat itu ya. Anak kecil tuh bener-bener itu. Gue tuh aneh juga sih. Aneh bener setiap. Iya nggak setiap ya anak kecil punya keajaiban, bener nggak? Kalau misalkan itu kan terlempar. Ya harusnya secara ini logis tuh kan, kalau badan anak gitu seumuran gitu tuh kan masih lunak tulang gitu. Iyalah, banting ya pasti istilahnya patah. Tapi ini nggak ada patah, cuma lubang. Nah itu aneh bener. Itu kuasa Tuhan ya Allah. Tuhan. Oke mungkin segitu aja teman-teman video dari kita. Dan sekali lagi support terus channel ini dengan cara centang tombol subscribe. Kalau berkenan like, share juga nggak apa-apa. Karena kita insya Allah kita bakalan produktif ke depannya. Kita bakal bikin video yang ya semoga menghibur lah penonton kita gitu. Oke Andy, mungkin segitu aja. Akhir kata, see you next time. Enjoy.